Seorang programmer menerima proyek dari dealer mobil atau motor di mana biasanya terdapat praktik riba meskipun proyeknya hanya membuat web untuk katalog produk, apakah boleh? Tentu kalau misal Anda bisa hindari jauh lebih baik. Akhirnya semua yang syubhat, karena begini, hadis Nabi teman-teman sekalian, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Nabi SAW, semua yang halal, yang boleh sudah jelas. Semua yang haram sudah jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Kata Nabi SAW apa? Perhatikan yang samar-samar yang sedang disorot ini. Boleh atau enggak ya? Syubhat nih. Kata Nabi, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Berarti halal atau haram? Karena syubhat ikutnya kemana? Ke haram. Seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya di ladang rumput yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Syubhat. Anda mau aman, selamatkan diri. Sedikit syubhat, tinggalkan. Tapi ini proyek rezeki dari Allah. Saya sarankan teman yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin ceramah saya judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Panjang lebar saya jelaskan bagaimana rezeki itu. Dan Anda insya Allah setelah itu akan tahu, oh ternyata aman, tidak ada masalah. Saya kalau tinggalkan yang haram pun tidak ada masalah. Karena tidak ada istilah rezeki kita diambil oleh orang lain. Bagaimana mendakwakan tentang musik dengan teman yang dalam satu organisasi Islam dan di kampus? Begini teman-teman, dalam majelis ilmu seperti ini saya berharap teman-teman yang baru hadir atau yang sudah sering hadir pun sama. Kalau Anda sedang mendengarkan ceramah atau dosen ada yang menyampaikan di kampus Anda materi, dengarkan dulu. Positif ambil, negatif Anda punya hak menolaknya. Ditanyakan tentang masalah sebuah hukum, saya akan jelaskan yang saya tahu. Anda jangan paling pertama menghadirkan defense. Kalau orang dalam menerima informasi yang paling pertama defense, dia menahan sesuatu, dia tidak bisa menerima informasi, akan terbatas sampai di situ saja. Tapi coba kita open mind, kita buka mindset kita, buka diri kita, jiwa kita untuk bisa menerima dulu. Nanti kita sortir, mana baik kita terima, yang tidak baik kita tolak. Teman-teman sekalian, musik pada saat kita bicara ini, saya akan buka perkataan saya dengan kalimat, musik tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Saya ulangi, ada suara pesawat ya. Musik teman-teman sekalian tidak akan pernah bisa ketemu dengan Al-Quran. Kalau Anda masuk di sekolah tahfidz Al-Quran, yang paling pertama kalau gurunya benar, ikutin sunnah Nabi, dia akan bilang tiga hal. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan dengarkan musik. Yang ketiga, jangan interaksi sama lawan jenis. Insya Allah ada teman saya 2-3 bulan hafal 30 juz. Tidak bisa ketemu antara musik sama Quran karena itu seperti air dan minyak. Anda coba praktekin, jangan dengar musik seminggu, lalu kemudian Anda dengarkan Al-Quran. Berat, syaitan goda, lawan. Dengarkan dengan terjemahannya. Setelah seminggu Anda lihat bagaimana ketenangan jiwanya. Sampai ada beberapa jemaah saya yang sudah meninggalkan, alhamdulillah, masa transisi dia tinggalkan, pindah ke Al-Quran, pindah ke ceramah. Suami istri, seorang pedagang Masya Allah yang sangat mampu di daerah Makassar, punya sekian gunung marmernya itu bisa habis sekitar 300 tahun lagi. Banyak sekali, luas, kaya raya. Dulunya luar biasa kehidupannya. Setelah ketemu alhamdulillah hidayah dari Allah SWT, ketemu saya di musim haji, lalu kemudian mengikuti ceramah terus sampai sekarang meninggalkan. Salah satunya adalah musik. Dia sama istrinya tidur di mobil, saya dijemput waktu di Makassar, kemudian saya ngobrol. Diputar di mobil ini Ustaz, ceramahnya Ustaz semua di ceramah saya, di mobil saya. Ini juga saya dengar tilawah. Saya tanya, tolong jawab saya jujur ya, kamu sama istri. Kebetulan lebih muda dari saya jauh. Saya bilang, kamu sama istri sekarang. Ya. Saya tidak bilang kamu, saya panggil nama dia ya, namanya si A lah. Saya bilang, si A sama istri, bagaimana perasaannya sekarang? Dengar ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari ceramah ke tilawah, dan tinggalkan musik. Istrinya yang bicara dari belakang, Ustaz, dulu saya betul-betul hidup saya semua musik. Sekarang saya coba tinggalkan, dan setelah saya tinggalkan dan lari ke Al-Quran, sekarang malah saya berpikir, kok dulu saya bodoh sekali ya, mendengar sesuatu yang kadang-kadang saya tidak ngerti artinya, kadang-kadang berjam-jam saya menggoyangkan badan saya tidak jelas,
dan seterusnya. Sekarang saya dengar ceramah, saya dapatkan ilmu, saya dapatkan ketenangan jiwa, terjadi perubahan-perubahan dalam rumah tangga saya jadi tahu mana halal dan mana haram, jadi haus dengan ilmu. Sekarang suami istri di mana majelis ilmu dihadirin sama mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pernah ditanya tentang firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashri lahwal hadits yudillan nas an dzikr yudillan nas an sabilillah. Ya. Artinya kalau Nabi, ada sebagian orang yang memperjualbelikan perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, demi Allah yang dimaksud adalah musik. Demi Allah yang dimaksud adalah musik. Beda musik sama nyanyian, syair beda. Yang dilarang sini alat musik yang memang sudah masuk dalam tadi perkataan Ibnu Mas'ud. Kecuali gendang dalam acara perkawinan perempuan sama perempuan dibolehkan. Ini ada hadis yang menjelaskan itu. Kalau lantunan suara yang indah, istri menghibur suaminya, seorang ibu menyanyikan anaknya, suara-suara lantunan yang baik memotivasi orang untuk berjihad, berperang di medan perang, atau misalnya menghibur kaum muslimin umumnya, tapi tidak menggunakan alat musik. Dalam arti kata, dia menggunakan kata-kata syair yang baik. Seperti misalnya, pernah ada orang yang menyetir, ya, kalau kita sekarang supir sebenarnya, yang membawa unta Nabi SAW. Suaranya bagus sekali, namanya Anjasha. Orang ini namanya Anjasha. Anjasha ini kalau melantunin suara untuk syair, suaranya merdu sekali. Saking merdunya, sampai unta yang dia bawa itu ngayung-ngayungin kepalanya. Kebetulan unta yang dipegang oleh Anjasha ini dibuatin semacam geranda di atasnya, bisa naik 2 orang istri Nabi. Gitu kan? Waktu itu dibuatin agak besar, bisa naik 4 orang, sampai 4 orang istri Nabi SAW naik. Naiklah istri Nabi ini, lalu Anjasha mulai menarik unta tersebut sambil melantungkan suara. Untanya mulai memainkan kepalanya sehingga goyang tuh. Waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, mahlan ya Anjasha bil kawarir. Hati-hati hai Anjasha dengan botol-botol kacaku. Tapi di sini kita lihat, selain perkataan romantis dari Nabi SAW kepada istrinya untuk membahasakan mereka seperti botol kaca, juga Nabi SAW tidak melarang Anjasha melantunkan suara. Cuman kalau terlalu merdu membuat untanya nanti jadi salah, itu kan sampai jatuh, makanya tidak boleh. Nabi SAW juga pernah mengajarkan kepada Aisyah kata-kata yang santun untuk disampaikan kepada wanita Ansar yang sedang menikah. Itu berbeda, lantunan kata-kata. Tetapi kalau sudah menggunakan alat musik, tidak boleh dalam agama Islam. Maka ini Allahu a'lam. Dan sekali lagi saya kembali mengatakan, kembali kepada penyampaian. Tugas kita menyampaikan, selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.